Sudah siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom. Yesus dahsyat. Ya, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya sampaikan firman Tuhan dan judulnya itu jangan tinggalkan Yesus. Bilang kiri kanan, jangan tinggalkan Yesus. Sebab akhir zaman ini banyak orang pasti akan tinggalkan Yesus. Haleluya. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Sekali lagi, saudara, ini murid-murid Yesus banyak dan sangat banyak, dan waktu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak dan perempuan dan anak-anak. Jadi kalau kurang lebih hampir 10.000 lebih yang hadir pada saat itu. Tapi mereka hadir pada saat itu, saudara, itu mereka hanya datang untuk tidak melihat apa yang Tuhan lakukan, mujizat dan yang besar yang, tapi mereka cari Tuhan karena perut. Mereka cari Tuhan karena perut. Dan saudaraku yang kekasih, mengapa sampai murid-murid Yesus banyak itu meninggalkan Yesus, saudara? Yang pertama, mengikuti Yesus bukanlah untuk hidup. Mengikuti Yesus bukan untuk hidup kekal bersama dengan Yesus dalam kerajaan Allah, saudara. Tetapi mereka mengikuti Yesus itu tujuannya yang lain. Ayat 27, tolong saya satu kekasih baca dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya, jadi saudara, itu banyak orang setelah Yesus pergi dan mereka mendapatkan Yesus, lalu mereka bilang, Rabi, kapan engkau ada di sini? Dan Yesus bilang, jangan kamu mencari aku, cuma karena kamu telah makan dan kamu kenyang. Nah, banyak orang cari Yesus untuk kebutuhannya dipenuhi. Kebutuhan hidup sehari-hari itu dipenuhi. Kebutuhan selagi dia masih hidup itu dipenuhi. Saudara, itu jangan demikian, saudara. Kalau dengan demikian banyak orang pasti akan mengundurkan diri. Nah, kita lihat lagi bagian kedua. Mereka tidak percaya bahwa Yesus diutus Allah. Yang kedua, mereka tidak percaya bahwa Yesus diutus Allah. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-29. Tolong bacakan. Ayatnya yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi mereka sudah melihat hal yang besar itu, lihat mujizat yang besar, tapi mereka tidak percaya bahwa Dia ini Allah, anak Allah. Mereka bantah sama sekali. Nah, kita lihat lagi ayat yang ke-40. Ayatnya yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya. Jadi ini yang Tuhan beritahukan bagi mereka. Sebab karena Tuhan mengatakan perkataan-perkataan yang keras. Perkataan apa? Bahwa Dia tubuhnya adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan itu mereka membantah. Dan mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Lalu yang ketiga, saudara, hidup yang penuh dengan bersungut-sungut. Nah, orang yang hidup dalam bersungut-sungut ini orang Yahudi saat itu, mereka betul belajar Taurat, mengetahui Taurat, dan mereka menjalani Taurat, tapi hidup terus dalam persungutan, saudara. Hidup terus dalam persungutan. Ayat ke-41, tolong baca. Ayatnya yang ke-41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kan begitu. Orang Yahudi ini kan
setelah waktu Yesus, coba nanti dia punya gambar, waktu Yesus bilang akulah roti yang turun dari surga, mereka berusaha untuk mau bunuh Yesus. Mereka sempat percaya. Karena kalau saudara baca itu seluruhnya sampai ayat yang terakhir itu ayat yang ke-71 itu saudara akan lihat dari ayat pertama, ayat 6 sampai seterusnya saudara akan lihat saudara. Ini yang terjadi di hari-hari terakhir ini, dan itu sebabnya dengan makan minum banyak orang di akhir zaman ini akan meninggalkan Tuhan. Banyak orang akan pasti meninggalkan Tuhan. Jangan saudara tinggalkan Tuhan. Ayat yang ke-43. Ayatnya yang ke-43, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, saudara. Jadi banyak murid-murid Yesus yang meninggalkan Yesus pasti masuk mana? Pasti masuk mana? Neraka. Pasti masuk neraka, saudara. Nah, bagaimana supaya kita jangan meninggalkan Yesus? Bagaimana cara kekristenan kita atau kita yang disebut anak-anak Tuhan, jangan kita tinggalkan Yesus? Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Allah bertakhta. Kolose pasal 3 ayat 1. Kolose pasal 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, itu yang dicari, saudara. Jangan cari-cari. Memang kita masih ada di bumi, kita membutuhkan segala sesuatu, makanya kita harus cari. Alkitab bilang carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka. Minta, iya. Kan begitu, itu Alkitab cari, tapi jangan cari hal-hal yang duniawi ini, hal-hal yang makan minum ini, hal-hal yang merupakan hal-hal yang sementara ini, lalu kita fokus, lalu kita lupakan fokus untuk Tuhan. Kan begitu. Satu hari 24 jam, saudara kasih untuk Tuhan berapa jam? Pertanyakan bagi saudara, saudara kasih berapa jam, saudara? Kan saudara kasih 2 jam saja kan sudah sepasti sekali. Makanya saya cepat khotbah, karena memang sudah ulur waktu dan saya harus selesai sebelum jam 12, saudara. Haleluya. Tetapi kalau saudara satu hari itu siang saja itu berapa jam? 12 jam. 12 jam saudara cuma kasih 2 jam saja, itu susah sekali. Lalu 10 jam saudara pakai untuk kebutuhan saudara, untuk perut saudara, untuk segala yang dibutuhkan, yang hanya sifatnya sementara. Lalu saudara lupa cari sifat yang kekal. Berdoa kan kadang-kadang bangun terlambat, mesbah 2 saudara juga tidak bisa bangun, tidak bisa baca Alkitab, tidak ada waktu lagi, karena ada janji dengan teman. Dan janji dengan teman ini bukan kecil nilainya, ini nilainya besar, jutaan. Kalau sudah itu bangun pagi dan langsung buka mata, saya berdoa, mengucap syukur bahwa Tuhan masih berikan kesempatan saudara bisa bangun. Sebanyak orang tidur malam, pagi dia tidak bisa bangun lagi. Kita lupa kebaikan Tuhan, lalu kita lebih kasih banyak untuk kebutuhan jasmani kita yang nantinya terbatas sampai di kubur. Saudara gelar, saudara jabatan, saudara semua popularitas, saudara semua harta milik saudara terbatas sampai di kubur. Itu sebabnya Alkitab bilang, dalam latihan mana yang terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji. Untuk apa? Untuk hidup dan hidup yang akan datang. Tapi kalau bilang ibadah, malas lagi. Dalam ibadah disuruh untuk kasih tugas, malas, nggak bisa, saudara. Saudara, coba pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik, saudara. Kasih Tuhan itu, saudara, luar biasa, tapi kasih Tuhan, saya mau bilang bagi saudara, juga terbatas. Saudara percaya bahwa kasih Tuhan juga terbatas? Makanya dia bilang, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Siapa yang tabur, dia akan tuai. Siapa yang setia dengan dia, dia setia. Siapa yang tidak setia dengan dia, dia tetap setia karena dia Allah yang. Tapi kalau saudara menyangkal dia, pasti dia menyangkal saudara.
Alkitab bilang begitu. Ya jangan main-main saudara. Jangan karena pekerjaan saudara capek, saudara punya tugas saudara tidak lakukan. Itu sangat berbahaya saudara. Ayat yang kedua tolong bacakan dari Kolose tadi. Demikian firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, di bumi ini akan lenyap saudara. Bumi ini akan dibakar habis. Bumi ini akan digoreng seperti ikan dan dibakar, dibuang ke dalam lautan api, saudara. Kalau saudara mau bertanya tentang hal-hal yang di dunia ini, kalau saudara lupa hal-hal yang tidak kelihatan tapi sifatnya kekal. Haleluya. Saudara, hari terakhir ini saja yang sudah usia begini, saya sudah kurang lebih 3 minggu saya tidak istirahat baik-baik. Makanya tadi pagi karena itu saya ada flu dan akhirnya saya mesti pakai masker. Tapi luar biasa setelah saya melayani Tuhan, saya lepas masker dan flu stop. Haleluya. Karena Tuhan, saya tahu Tuhan yang memberikan kekuatan ekstra bagi saya. Tuhan memberikan saya sehat sampai saat ini, Tuhan yang kasih. Lalu tubuh yang sehat kuat ini lalu saya pakai untuk sesuatu yang untuk dunia saja, untuk kesenangan tubuh. Bertobat. Saudara, kemarin kita diadau berapa 3 hari ya. Hari yang keempat baru kita pulang. Itu saudara apa yang terjadi? 4 orang kita baptis mereka. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita baptis. Lalu bayangkan saudara, di usia yang ke-81 kalau bisa menerima firman Tuhan lalu diberi diri untuk dibaptis. Setelah diberi diri untuk dibaptis saudara, lalu kasih nikah, besoknya kasih nikah saudara. Saya mau kasih tunjuk bagaimana saudara usia perempuan itu usia 61 tahun, sedangkan papa ini sudah 81 tahun, 20 tahun selisihnya. Saudara, jadi kalau anak muda, saudara main-main dalam pernikahan, saudara dengar baik. Orang tua juga masih bisa nikah. Haleluya. Sebabnya saudara, pernikahan saudara harus jaga. Jangan sampai saudara tidak menjaga, lalu saudara pada akhirnya saudara masing-masing punya punya kekerasan hati, lalu pada akhirnya cerai saudara. Orang yang cerai, saudara dengar baik, orang yang cerai dia tidak mungkin akan bisa masuk surga. Tapi bapak ini memang betul dia punya istri sudah meninggal. Jadi kalau kau mau cerai istrimu atau cerai suami, jangan kawin lagi sampai satu mati dulu. Mungkin saudara lakukan itu waktu saudara belum mengenal Tuhan, tapi setelah mengenal Tuhan jangan. Makanya Alkitab bilang begini, jika engkau suamimu tidak percaya kepada Tuhan, tapi istri yang percaya kepada Tuhan, tetap jangan ceraikan dia. Kalau dia tidak minta cerai, tetap berdoa untuk dia, karena iman daripada istri menyelamatkan suami. Begitu pula suami yang tidak beriman, istri yang punya iman menyelamatkan suami. Itu suaminya, saudara yang kasih. Kalau saudara sudah terlanjur, saudara tetap berdoa supaya istrimu yang tidak percaya kepada Tuhan harus dia percaya. Dan percaya itu bukan sekadar ucapan, tapi itu tindakan. Percaya itu harus menyerahkan hidup sepenuhnya untuk lahir baru. Kemarin juga tanggal berapa yang 4 orang ya dibaptis saudara. Ini waktu. Dan memang saya setuju sekali saudara. Kalau orang mau datang untuk hanya menerima kesembuhan, saudara, layani mereka. Tapi setelah mereka mau terima kesembuhan saja dan tidak mau melakukan firman Tuhan, jangan layani, jangan doakan mereka. Ada satu ibu yang datang di sana, sudah stroke ringan, saudara. Anak-anak ada antar. Lalu bagaimana ibu maksud apa? Saya mau sembuh. Oh ibu kalau mau sembuh, bertobat dan harus lahir baru. Oh saya mau. Oh kalau saya mau, saya juga tidak mau berdoa. Kan begitu. Banyak orang kan cuma datang karena mau ingin sembuh. Banyak orang datang karena dia mau untuk perutnya diisi. Banyak orang datang untuk mau mencari sesuatu yang sementara, lalu mereka lupa untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Haleluya. Dan luar biasa saudaraku yang kekasih. Karena Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu. Makanya lebih dulu kita harus mencari apa? Cari
Cari dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita cari itu akan ditambahkan. Tapi kita lebih utamakan cari yang ditambahkan itu, kalau kita lupa. Kita bisa saja berdalih, kita bisa saja, saudara, haleluya, punya alasan berbagai cara untuk kita cari lebih dahulu kerajaan surga ini dan kebenarannya, saudara. Dan saya katakan bahwa bumi ini kenaan, hilang lenyap, akan hangus dibakar, saudara. Dan saudara lihat, saudara, ini waktu di mana saudara tidak bisa main-main. Siapa yang bisa berpikir apapun yang akan terjadi dengan Tanimbar? Tanimbar bisa digoncangkan dan bisa tenggelam pulau Tanimbar. Itu mustahil. Tidak ada yang mustahil, saudara. Tapi karena ada orang percaya, ada orang yang pilihan Allah yang berdiri bagi Tanimbar untuk mendoakan. Karena pernyataan itu bukan saja pernyataan anak-anak Tuhan yang pendoa itu mendapat itu, dan juga dari pendoa dari Jakarta datang dan sampaikan, Tanimbar harus berdoa, Tanimbar harus bertobat dan berdoa sungguh-sungguh. Kalau tidak, Tanimbar akan tenggelam. Tapi kan ada anak-anak Tuhan tawar-menawar terjadi. Amin. Sodom dan Gomora itu mau dibinasakan Tuhan, tapi Abraham tawar-menawar. Tuhan, kalau ada 50 orang di sana, bagaimana kau binasakan Sodom dan Gomora dengan 50 bersama dengan orang benar? Tuhan bilang Tuhan tidak akan binasakan kalau Tuhan dapati ada 50 orang. Dan dia tawar sampai berapa, saudara? Yang terakhir sampai 10. Sampai 10. Tapi ternyata sampai 10. Saya percaya di Kepulauan Tanimbar, saudara, bukan cuma 50, tapi sudah ada ratusan, bahkan ribuan orang. Itu sebabnya pernyataan itu pasti Tuhan masih bisa, haleluya, halaukan, saudara. Saudara, itu Hizkia itu telah dinubuatkan Tuhan bahwa dia harus mati. Amin. Tapi saudara, dia menangis dan dia mulai bertobat dari cara hidupnya. Apa yang terjadi? Tuhan bisa tambahkan dia punya umur berapa? 15 tahun. Tapi setelah Tuhan tambahkan dia punya umur, lalu apa yang terjadi? Sombong kembali. Sehingga barang-barang kudus itu akhirnya diangkut kembali, saudara. Jangan kita begitu, saudara. Kita punya masalah, kita tolong, setelah ditolong, saudaraku yang kalah lupa diri. Jangan, saudara. Saya mau bilang bagi saudara dan saya, kita masih kuat dan bernafas ini bukan karena saudara mampu untuk menjaga diri saudara, bukan karena saudara sanggup untuk merawat hidup saudara sehingga saudara tetap sehat. Tapi kalau kita masih ada ini cuma karena anugerah Tuhan, cuma kasih Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Amin. Amin. Yang kedua, percaya kepada Yesus dan pegang perkataannya. Jangan percaya kepada siapapun manusia, sebab di bawah kolong langit ini tidak satu pun yang seperti dengan Yesus. Pegang Yesus, saudara. Pertanyaannya begini, saudara. Ada yang bertanya begini, baptisan itu kan cuma simbol saja, saudara. Tetapi Yesus simbol saja. Pertanyaan balik, kamu percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Percaya kalau Yesus adalah anak Allah? Yesus dibaptis umur berapa tahun? 30 tahun. 8 tahun, 8 hari dibawa kemana? Ke Bait Allah. Itu sebabnya Gereja Betel Indonesia mempunyai paham yang sama bahwa anak di bawah 12 tahun itu harus apa? Diserahkan kepada Tuhan. Karena kita orang tua tidak tahu kapan anak ini sakit dan kapan anak ini meninggal. Betul? Tapi Tuhan tahu, serahkan untuk Tuhan, maka Tuhan pasti akan lindungi dia. Dia sakit tapi Tuhan sembuhkan dia. Dia dalam keadaan stres tapi Tuhan sembuhkan dia. Karena Tuhan itu milik pusaka yang Tuhan percayakan kepada pasangan suami istri. Itu milik pusaka yang harus bertanggungjawabkan anak-anak itu nanti kelak di hadapan Tuhan. Jangan main-main, saudara. Ini saya bicara hari-hari terakhir, saudara. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini kadang-kadang, saudara, kadang-kadang ini mesti jaga perasaan manusia, saudara. Saya tidak cari perkenanan manusia, saya cari perkenanan kepada Tuhan. Walaupun semua orang bisa menjelekan saya dan selalu menjelekan saya,
Tapi saya percaya itu vitamin bagi saya dan keluarga untuk kita terus melayani Tuhan. Haleluya. Karena hidup kita harus dimurnikan sampai betul-betul murni seperti emas murni. Amin. Dan itu terus saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi yang kedua itu apa saudara? Percaya kepada Yesus dan perkataannya saudara pegang teguh. Haleluya. Ayat yang ke-47 tolong baca. Dari Yohanes 6 itu ayat 47. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Terus ayat 48. Ayatnya yang ke-48, akulah roti hidup. Ya. Nah kita lihat Yesus setelah bilang Yesus roti hidup. Apa yang terjadi? 50. Ayat yang ke-50. Ayatnya yang ke-50, inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 51. Ayatnya yang ke-51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Itu sebabnya saudara di depan ini roti ini kan dibuat oleh tangan manusia, bahkan anggur ini pun dibuat. Tapi sebelum kita makan, saya kuduskan ini, sehingga ini berubah menjadi apa? Benar-benar kita yakini itu tubuh Tuhan yang kita pegang. Dan anggur itu benar-benar darah Tuhan yang tertumpah, yang menebus dosa umat manusia. Saudara, tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang Tuhan kasih dia hak untuk mengampuni dosa orang lain. Hanya Yesus saja yang dapat mengampuni dosa orang lain. Amin. Haleluya. Jadi ini tidak bisa main-main. 53, tolong bacakan. Ayatnya yang ke-53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi saudara makan tubuh dan darah ini, saudara harus makan baik-baik. Kalau dalam Korintus itu saudara kalau makan dengan tidak baik-baik, dia akan menjadi kutuk dalam dirimu sendiri. Itu sebabnya uji dirimu kalau saudara layak baru makan, saudara. Dalam arti begini, betul-betul saya mau hidup bertobat, saya mau hidup bertobat, saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ada orang yang datang coba-coba, saudara. Itu jadi binasa bagi diri mereka sendiri. Saudara, karena Tuhan mengorbankan dirinya tidak coba-coba. Betul dia menyerahkan diri, dia disiksa, dia dianiaya. Dia Tuhan dan Raja, saudara. Dia bukan manusia. Jadi jangan main-main. Kalau baca ayat 54 sampai 57. Demikian firman Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayatnya yang ke-55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat yang ke-56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ayat yang ke-57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih dalam, terima kasih Bu Mei. Cuma tentang Yesus punya perkataan itu saja banyak orang meninggalkan Tuhan. Mari kita lihat ayat bagian ketiga. Jalani hidup ini dengan selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu dahsyat. Amin. Yang kita lihat Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tawaria 16 ayat 35. 1 Tawarik 16 35. Ayatnya yang ke-35, demikian firman Tuhan, dan katakanlah,
Selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Mungkin saya salah tulis ini, tapi di sini bilang bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Dia Tuhan. Itu Ayatnya yang ke-34. 35. Oh 34. Oh iya salah. Coba baca. Ayatnya yang ke-34, bersyukurlah kepada Tuhan Ya. sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 107 Ayat 1. ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi sekali lagi dalam hidup, menjalani hidup ini yang bersungguh, saya beta capek sekali. Bapak sudah kabel capek, beta ini ada capek, setengah mati sekali saudara. Saudara katakan terus setengah mati. Saya percaya kalau saudara ucapkan itu Alkitab dan jelas bilang apa ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan akan mati setengah mati, akan setengah mati, dia akan mengalami badan sebelah mati. Siapa di sini yang mau badan sebelah mati? Kan tidak mau saudara. Jadi walaupun saudara dalam keadaan sakit, saudara harus bilang saya sembuh oleh biru-biru dia, saya sembuh. Itu Tuhan saudara. Amin. Harus bilang begitu. Jangan bilang aduh, orang semati lah dengan penyakit ini. Lalu berpikir tentang kematian. Nyanyian kematian ada di mulutmu. Dan sebabnya saudara akan mengalami apa yang kamu katakan di hadapanku itu yang Tuhan lakukan. Kalau nyanyian kematian yang datang. Amin. Beta hidup susah, miskin sekali. Saudara akan jadi orang yang miskin. Nyanyian itu nyanyian yang indah, nyanyian yang memuliakan Tuhan. Tuhan engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Aku tahu bahwa engkau pemelihara yang luar biasa bagiku. Aku tahu bahwa Tuhan akan pasti mencukupkan kebutuhanku. Saudaraku, yang karena Alkitab sendiri berkata bahwa susah hari ini cukup untuk hari ini. Amin. Kesulitan hari ini cukup untuk hari ini. Sakit hari ini cukup untuk hari ini. Besok Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi saudara. Dan Tuhan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Tapi kadang-kadang kita mau, kita punya waktu. Setelah minta sembuh, langsung sembuh saudara. Padahal saya pernah tahu berdoa, saya pernah baca Alkitab, saya pernah dulu merenungkan kebaikan Tuhan saudara. Setiap hari cuma pegang HP lalu mulai lihat, sama ada Facebook, sama ada main segala macam lalu mulai. Sampai bukan saja anak-anak muda, tapi yang nenek-nenek, tete-tete lain. Saya kan tete, saudara. Sampai sudah dipanggil oyang juga, saudara. Haleluya. Ada, tapi pegang HP. Itu sebabnya saya mau berusaha untuk puasa ini. HP dengan dia segala macam, tapi lebih baik saya tidak puasa sekadar pada nanti kuasai lalu saya baca Alkitab, saya belajar lagi, saya pikir orang lagi, saya menilai. Cuma lihat HP setiap saat. Haleluya. Dan saudara, pada saat orang banyak ini mundur, saudara tinggalkan Yesus karena perkataan Yesus yang keras. Saudara, perkataan Yesus yang keras kalau Yesus balik kepada 12 muridnya. Dia katakan ayat yang ke 67, tolong bacakan. Demikian firman Tuhan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak mau pergi ikut orang yang pergi sana? Pergi sudah, Yesus begitu. Terus apa yang terjadi? Ayat yang ke-68. Demikian firman Tuhan, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapakah kami mau pergi? Terus? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan yang keras itu perkataan yang hidup kekal. Jadi perkataan firman Tuhan yang keras, saudara mengucap syukur. Jangan perkataan yang memanjakan saudara. Perkataan tentang masalah-masalah berkat, oh saudara pun talingan tambah diri. Betul? Tapi kalau perkataan tentang saudara mau dimurnikan, bertobat dan hidup dalam kemurnian, hidup dalam kekudusan, oh itu saya bisa. Karena banyak orang alasan bahwa hidup ini tidak mungkin kudus, Tuhan saja yang kudus. Saudara, kalau Tuhan saja yang kudus, firman Allah, hendaklah kamu kudus seperti Bapamu kudus. Saudara mau rubah itu? Tidak bisa saudara, hendaklah kamu kudus seperti Bapamu adalah kudus. Hendaklah kamu sempurna
Dan semua orang yang membenci Tuhan, saudara, saya percaya pasti murka Tuhan turun atas mereka. Tapi itu kapan? Itu waktu Tuhan. Saya tidak punya hak untuk itu. Jadi jangan main-main, saudara. Haleluya. Lalu selanjutnya ayat yang ke-69. Ayatnya yang ke-69, demikian firman Tuhan, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu mereka, Petrus katakan bahwa dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kan banyak murid-murid kan yang percaya, bikin mujizat yang luar biasa, mereka tidak percaya. Yesus bilang, akulah roti yang turun dari surga. Mereka tidak percaya. Mereka tinggalkan Tuhan. Banyak orang, saudara. Itu ribuan orang tinggalkan Tuhan. Hari-hari terakhir, saudaraku yang kasih Alkitab berkata, berjuanglah kamu untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Karena banyak orang berusaha untuk masuk, tapi hanya sedikit saja yang masuk. Berjuang saja, saya masuk. Apalagi saudara yang sedang berjuang, tidur masa bodoh, lalu saya mau jam ibadah tapi selalu terlambat. Saudara, Tuhan itu tepat jam di mana kita tentukan, Dia sudah hadir. Sebabnya kalau kita main-main terlambat, kalau memang saudara dengan tidak sengaja saudara terlambat, tidak apa-apa, tapi jangan main-main terlambat, saudara. Haleluya, jangan main-main terlambat. Karena Tuhan itu, Dia pegang janjinya, Dia pegang firman-Nya. Dia tidak mungkin berubah terhadap janji firman-Nya, saudara. Terus ayat yang ke-70. Ayat yang ke-70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Bayangkan saja, saudara, Tuhan salah pilihkan 12 orang ini. Halo? Tuhan salah pilih 12 orang ini, tapi satu dari antara mereka adalah apa? Iblis. Bayangkan kalau saudara, orang bilang saudara iblis, saudara mau? Kan tidak terima. Tapi Yesus bilang, Petrus, nyala iblis, apa ya? Engkau tidak pikir apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan bilang dia iblis. Tapi apakah Petrus meninggalkan dia? Tidak, saudara. Petrus tidak meninggalkan dia, saudara. Itu sebabnya kalau kadang-kadang kan kita harus jaga nama, jangan sebut nama orang, saudara. Tapi Yesus sebut nama orang. Itu sebabnya kita masih ada toleransi dalam segala hal. Haleluya. Tapi jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 orang ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Siapa dia? Siapa dia? Yudas kan? Betul Yudas. Yudas ini kenapa sampai dia apa? Tuhan cap dia sebagai iblis. Halo? Karena dia apa? Cinta uang, saudara. Karena dia sendiri bilang dia bendahara, dia seringkali dia ambil uang itu, saudara. Lalu dia belanjakan. Saudara, saya mau bersaksi bagi saudara bahwa saya ini gembala, saudara. Satu saat semua sudah diperiksa, saudara. Lalu tiba-tiba saya datang, sini saya buka peti yang 3 di belakang. Ada amplop di dalam, saudara. Ada amplop di dalam, ada amplop dan ada uang recehan di dalam, saudara. Itu ada 500.000 dalam. Lalu ada 165 kalau saudara ada di masjid. Saya ambil belakang, saudara. Karena itu kan sudah tidak tercatat, saya kepala saya berhak untuk pakai, saudara. Saya mau pakai apa saya? Tapi saudara, waktu saya pakai untuk beli minyak, saya pakai untuk kebutuhan ini, saya berpikir jangan saya pakai untuk makan, tapi untuk minyak, untuk kebutuhan mobil. Dan satu malam saya tidur, saya dengar kata begini, pencuri. Saya gembala, saya pengelola keuangan gereja, tapi itu Tuhan bilang saya pencuri. Saya bertobat, saudara. Bayangkan, saudara, kamu ajar saya pakai. Tapi Tuhan, tapi itulah Tuhan bilang pencuri. Hei, saya pernah dengar mimpi begitu. Tapi akhirnya saya sadar Tuhan. Dan saya harus bersaksi di depan saudara. Saya tidak bisa bersaksi saya kepada istri, tapi saya bersaksi kepada kita semua.
Saudara, hak Tuhan itu jangan saudara main-main. Saudara ambil hak Tuhan itu saudara pencuri. Dan kalau saudara pencuri hak Tuhan, saudara, Tuhan akan angkat pagar dari hidup, dari usaha. Karena kau lihat, saudara. Atau kasih sesuatu kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan. Jangan saudara hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebab kalau Tuhan hitung-hitungan dengan Tuhan, dengan saudara dan saya, kita semua orang-orang yang berhutang. Saudara, kalau masuk di keadaan darurat, kalau saudara pakai oksigen dibayar atau enggak? Dibayar atau enggak? Dibayar, saudara. Bayangkan kalau Tuhan saudara masih bernapas dengan lega. Itu sama yang kasih, rumah sakit kasih. Tuhan Yesus yang kasih, bilang kiri kanan Tuhan Yesus yang kasih. Haleluya. Itu sebabnya saudara, belajar untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik bahwasanya. Dan dengan demikian kita pastikan masuk apa? Surga. Pemerintah bersama dengan Tuhan. Kalau 3 hal ini saudara, kita lakukan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Saya panggil tim musik maju, karena firman Tuhan saya selesaikan saudara. Yang pertama saudara, bagaimana supaya kita jangan meninggalkan Tuhan. Yang pertama, carilah perkara-perkara yang di atas di mana Yesus duduk. Yang kedua, carilah dahulu kerajaan yang kedua, percaya kepada Yesus dan pegang perkataannya dengan sungguh. Lalu yang ketiga saudara, itu apa saudara? Jalani hidup dengan tidak apa? Tetap bersyukur kepada Tuhan, jangan bersungut-sungut. Dari awal itu mereka hidup dalam persungutan. Jangan saudara. Gantikan saudara pujian sungutan dengan pujian persungutan. Pujian saudara atau lagu saudara, kehidupan saudara setiap hari dalam persungutan ganti dengan hidup ini bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Masalah apa saja, satu kalau selesai, canggul malah bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Karena Dia tahu bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan masalah semua. Bersama dengan Yesus kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Haleluya. Kita angkat puji.